Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, sahabat Da'i Polri dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Al-Jailu Nasrul Mansyud, beliau pernah berkata, jika ingin melihat kondisi negara di masa depan, maka cobalah lihat kondisi pemudanya saat ini. Hal ini menunjukkan sahabat da'i bahwa generasi muda memiliki peran yang utama dalam kehidupan bangsa. Maka tak heran maju atau mundurnya suatu bangsa itu bergantung pada peran pemuda. Betul? Sahabat da'i dimanapun Anda berada, berbicara perihal bangsa ini, Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Jumlah populasi penduduknya terdiri atas 200 juta jiwa, 300 suku, 200 bahasa dan agama yang berbeda-beda. Tentunya ini menjadikan sahabat da'i keberagaman yang cukup indah, harmonis dan sejahtera. Masya Allah. Namun ironisnya sahabat da'i, akhir-akhir ini keharmonisan dan kesejahteraan tersebut lambat laun telah hilang dalam jiwa bangsa kita. Bagaimana tidak? Lihatlah betapa banyak orang yang saling menghina hanya karena berbeda agama, suku, bangsa, dan ras. Ditambah lagi masuknya paham kapitalisme, liberalisme yang mencampuri agama dan bangsa kita. Bahkan berita hoax semakin marak di media massa. Na'udzubillah. Padahal jikalau kita melihat prinsip Panglima Besar TNI Indonesia, Jenderal Sudirman pernah berkata, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, akan tetapi jiwaku dilindungi merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Luar biasa. Maka begitu pentingnya sahabat da'i prinsip Panglima Jenderal Sudirman yang harus diikuti para generasi muda kita saat ini. Namun apa yang terjadi? Rusaknya moralitas, hilangnya jiwa nasionalisme dalam diri pemuda kita saat ini terlihat jelas dengan maraknya dan beredarnya kasus-kasus kejahatan, kasus kriminalitas di kalangan masyarakat. Tak jauh-jauh kita ambil satu contoh. Menurut Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2021 ada sekitar 1,80% pengguna narkoba dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan remaja. Na'udzubillah. Ini menjadi suatu aib dan kelemahan bangsa kita. Bagaimana Islam akan tersebar luas ke dunia? Bagaimana Indonesia akan maju dan berkembang? Bagaimana jikalau pemudanya mengalami krisis iman dan hilangnya jiwa nasionalisme dalam diri? Oleh karena itu sahabat da'i, seiring dengan perkembangan zaman, jika difilter dan disaring dengan iman, maka insya Allah kita
kita berada di zona yang aman. Maka begitu pentingnya peran iman dalam hati seorang insan. Selaras dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka. Syekh Dr. Ahmad Rifai di dalam kitabnya Syarih Al-Iman halaman 4 berkata bahwa iman artinya at-tasdiq, yakni pembenaran dalam hati. Maka konsep iman inilah sahabat da'i yang harus dimiliki setiap pemuda dalam mempertahankan dan mencintai NKRI. Sahabat da'i dimanapun Anda berada. Lalu bagaimanakah seharusnya peran pemuda dalam mencintai tanah air kita? Maka jawabannya, innaka rajulun syabun akilun la nattahibuka. Sesungguhnya kamu laki-laki yang masih muda dan cerdas. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah, dan kami tidaklah menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah. Fatatabba'il Qur'ana lima jema'hu. Maka cobalah telitilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Stressing point dari hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda di era 4.0 saat ini dituntut untuk lebih cerdas, kreatif, mampu bersaing dengan dunia global, dan berani bertindak dalam mempertahankan dan mencintai tanah air kita. Bak kata pepatah, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, pemuda Islam haruslah memiliki keimanan yang kokoh dalam hatinya. Yang kedua, pemuda Islam haruslah memiliki semangat jiwa nasionalisme yang tinggi serta rasa cinta yang penuh terhadap tanah air. Maka jikalau kedua aspek ini sudah tertanam dalam diri seorang insan, maka insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul, yang dapat mempertahankan dan mencintai tanah air kita, insya Allah. Demikianlah yang dapat Sarah sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.